kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya akses nih ke dashboard ASIK website. Nah, terus harus gimana? Bagaimana cara mencatat peserta yang nanti sudah mendaftar? Bagaimana peserta yang sudah hadir berapa orang? Itu bisa dilihat di mana? Kita lihat sama-sama. Ini sedikit review saja terkait pendaftaran. Tadi ada 3 cara sudah dijelaskan juga oleh Bu Dewi. Barangkali juga ada Bapak Ibu yang baru bergabung. Jadi ada 3 cara untuk masyarakat untuk mendaftar. Dan nanti akan kita lihat khususnya cara yang nomor 3. Gimana cara nakes yang di puskesmas itu bisa membantu mendaftarkan pasien yang datang langsung atau bayi baru lahir yang tadi datang langsung ke puskesmas. Nah, pertama-tama tadi juga Bu Dewi sudah menyampaikan bahwa sebelum hari H CKG atau cek kesehatan gratis, Bapak Ibu di Puskesmas perlu memantau berapa sih pendaftaran yang hadir, pendaftar yang hadir, kemudian untuk menyiapkan alat-alatnya, bahan-bahannya dan lain sebagainya. Dan di sini nanti akan ada yang pertama itu adalah dashboard monitoring pendaftaran. Jadi nanti tadi kalau misalnya Mas Alfiano udah nunjukin ya, udah spill ada 6 menu yang bisa diakses oleh Puskesmas di dashboard ASIK nanti di ASIK website. Dan yang pertama itu adalah dashboard monitoring pendaftaran. Di sini Bapak Ibu bahkan bisa melihat setiap harinya ada berapa orang sih yang sudah mendaftar di lokasi Bapak Ibu sekalian. Per harinya bahkan sampai ke pendaftar berdasarkan klaster usianya. Di sini kalau kita lihat di gambar nomor 1, Bapak Ibu juga bisa melihat paling atas itu ada filter yang bisa diubah sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Tentunya seperti menu pada ASIK website lainnya, untuk lokasi ini akan mengikat sesuai dengan lokasi tempat Bapak Ibu bertugas. Jadi misalnya Bapak Ibu bertugas di Provinsi Jawa Barat, kemudian sebagai Dinas Kabupaten Kota Bogor, maka yang terbuka aksesnya hanya untuk melihat seluruh puskesmas yang ada di bawah Bapak Ibu sekalian. Begitu juga mengikuti untuk rekan-rekan di puskesmas, jadi hanya bisa melihat data-data yang ada di bawah puskesmas Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Di sini juga bisa dipilih berdasarkan kategori usianya, jenis kelamin, dan lain-lain. Dan ini bisa menjadi acuan Bapak Ibu untuk eh, melihat seberapa banyak persiapan yang perlu dilakukan di puskesmas masing-masing. Kemudian, selain dalam bentuk chart, kami juga menyediakan dalam bentuk tabel agregat di paling bawah. Dan di sini juga bisa di-download dan bisa diolah juga sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kemudian dashboard yang kedua adalah dashboard monitoring kehadiran. Jadi selain untuk persiapan sebelumnya, untuk persiapan setelahnya juga ya, untuk evaluasi setelah misalnya melakukan secara berkala CKG, kita juga perlu tahu ada yang daftar, dari yang daftar berapa orang sih yang hadir gitu ya Bapak Ibu. Di sini juga ada bisa dilihat sama paling atas juga ada filter yang sama mulai dari waktunya, usia, jenis kelamin, dan juga lokasi yang ingin dilihat. Kemudian di sini juga ada tren kehadiran di chartnya bisa dilihat bahwa ini terbagi menjadi 2 warna ya. Kalau yang tadi sebelumnya hanya satu warna karena hanya yang daftar saja, di sini warnanya terbagi menjadi 2, yaitu hadir dan tidak hadir. Jadi kelihatan oh ternyata misalnya di sini di tanggal 4 Februari ada 16 yang mendaftar, tapi yang hadir hanya 4. Ada 12 yang tidak hadir ternyata, walaupun sudah mendaftar. Seperti itu. Dan di bawahnya juga sama, ada juga kategorisasi berdasarkan klaster usia, berapa orang sih masing-masing yang hadir dan tidak hadir di masing-masing klaster usia. Nah, langsung masuk ke pencatatan layanan di hari HCKG. Apa saja yang perlu kita lihat? Jadi, nah kita sudah masuk ke tampilan dashboardnya atau website ASIK. Bapak Ibu kalau sudah pernah melihat pasti sudah familiar dengan tab di sebelah kiri ini. Biasanya hanya klaster 2, klaster 3, dan lainnya. Sekarang ada menu baru, yaitu CKG. Kalau yang sekarang sudah bisa buka ASIK website, mungkin belum ngeliat nih, kok di saya belum ada ya Mbak menu CKG gitu ya. Tenang saja Bapak Ibu, menu CKG ini tentunya akan kami buka aksesnya sesuai dengan arahan Pak Presiden nanti ketika launching. Jadi ketika programnya kita launching nanti insya Allah di hari Senin, maka juga menunya juga sudah tersedia dan sudah bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian di Puskesmas. Dan nanti pertama-tama setelah kita mengakses menu CKG ini ya ada 6 menu, kita pilih menu yang pertama, yaitu cari atau daftarkan individu. Ketika dilihat nanti di sini yang pertama ada tanggal yang bisa dipilih,
tanggalnya defaultnya pasti akan selalu menunjukkan hari tersebut. Bapak Ibu juga pastikan ini tanggalnya sudah sesuai. Misalnya hari ini kalau tanggal 7 ya, misalnya hari ini pasti di sini akan menunjukkan tanggal 7 Februari dan Bapak Ibu bisa melihat di sini mencari pasien yang hadir itu ada bisa digunakan dicari menggunakan nomor tiket, NIK atau nama. Jadi nomor tiket tadi kalau misalnya di materinya Ibu Dewi kita lihat ketika mendaftar baik melalui eh, SSM, WhatsApp, dan juga nanti didaftarkan oleh petugas, itu nanti akan ada nomor tiketnya. Kita masukkan nomor tiket di sini untuk mencari orang tersebut. Bisa juga dicari dengan NIK dan nama yang didaftarkan, dan kemudian Bapak Ibu bisa klik hadir di kanan sini. Nah, kalau misalnya klik hadir, nanti akan muncul seperti ini. Nah, berhasil hadir. Ada dua tampilan Bapak Ibu pop-up-nya, berhasil hadir sama berhasil hadirnya di sini hijau, yang di sini kuning. Ada tulisan di sini pemeriksaan mandiri belum lengkap diisi. Kalau yang di sini pemeriksaan mandiri sudah lengkap. Nah, ini juga perlu siapapun nanti Bapak Ibu yang bertugas ketika menerima peserta yang hadir, yang datang di depan nanti dilihat. Kalau memang belum lengkap diisi, maka arahkan peserta untuk mengisi screening mandirinya. Nah, kalau peserta nggak tahu ngisi screening mandirinya di mana sih, gitu ya. Jadi, tadi kalau misalnya kita lihat lagi di dashboard yang bisa kita klik hadir, di atasnya itu ada cetak QR screening. Nah, kalau Bapak Ibu klik nanti di menu cetak QR screening, itu akan ada file yang bisa Bapak Ibu download dan cetak untuk ditempel di masing-masing puskesmas, khususnya di depan meja pendaftaran. Jadi nanti salah satu contoh posternya yang bisa dicetak adalah yang di sebelah kanan ini. Nanti QR code ini akan langsung menuju ke link di mana peserta bisa melengkapi screening mandirinya dengan memasukkan nomor tiket dan identitas yang sudah didaftarkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita lihat di sini. Di sini ada pelayanan. Di sini untuk pelayanan ini kita nanti akan bisa memilih nomor tiket, NIK, dan nama. Nah, sama, jadi tadi bisa dicari juga berdasarkan yang hadir tadi bagaimana gitu ya. Dicari kalau sudah diklik hadir, maka nama yang sudah hadir tersebut akan langsung pindah ke menu pelayanan. Tapi kalau misalnya saya misalnya datang ke Puskesmas Bogor Tengah gitu ya, tapi saya belum diklik hadir, maka nama saya belum akan muncul di menu pelayanan. Sehingga di menu pelayanan ini belum bisa memeriksa atas nama Nadia. Seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah ada, nanti misalnya atas nama Nadia gitu ya, kemudian nanti kita bisa klik mulai di sini dan nanti akan langsung bisa melanjutkan pencatatan. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu kita lihat, Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pencatatan. Di sini kelihatannya tabelnya ada banyak ya, ada warna-warnanya juga. Artinya apa sih ya? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama di sini ada pemeriksaan mandiri. Di pemeriksaan mandiri ini, di sini ada em, dua warna yang berbeda dan satu ada tanda strip. Tanda tandanya adalah yang pertama kalau namanya lengkap. Kalau lengkap berwarna hijau, artinya peserta tersebut sudah selesai mengisi semua form screening yang harus dilakukan. Form screening ini wajib diisi sebelum melakukan pemeriksaan karena ini akan membantu Bapak Ibu untuk eh, melihat apakah peserta tersebut perlu pemeriksaan lanjutan atau hanya memerlukan pemeriksaan dasar saja. Kemudian kalau tanda strip artinya tidak ada form screening mandiri yang bisa yang perlu diisi oleh pasien tersebut. Biasanya satu-satunya yang tidak perlu form screening mandiri adalah bayi baru lahir karena dia benar-benar baru didaftarkan di sana dan langsung eh, diperiksa di hari itu juga dan tanpa screening mandiri. Sedangkan untuk yang bertanda merah yang belum lengkap, tandanya peserta belum lengkap mengisi screening mandiri dan Bapak Ibu bisa mengarahkan pasien atau individu tersebut untuk mengisi screening mandirinya. Jika eh, Bapak Ibu Bapak Ibu yang hadir butuh panduan atau butuh asistensi, maka Bapak Ibu juga bisa membantu dengan eh, mengklik mulai. Nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana cara membantu menginput screening mandiri oleh nakes.
Kemudian di kolom berikutnya itu ada pelayanan, ada tiga warna yang berbeda. Ada sedang pemeriksaan berwarna kuning. Kalau berwarna kuning artinya Bapak Ibu sudah klik mulai pemeriksaan. Kemudian yang hijau sudah selesai pemeriksaan. Kalau yang sudah selesai pemeriksaan, maka rapornya juga sudah dikirim. Sedangkan kalau yang berwarna merah, artinya pasien tersebut sudah hadir, tapi belum dimulai pemeriksaannya sama sekali. Nah, ini di kolom sebelah kanan, kemudian ada klik mulai yang tadi saya bilang. Jadi di sini bisa diklik mulai untuk memulai pencatatan. Dan kalau sudah kita klik mulai, kemana arahnya? Nah, nanti akan muncul em, form milik individu tersebut. Kalau kita lihat di sini ada beberapa bagian di dalam form tersebut. Yang paling atas di sini akan ada labelnya tadi ya. Sama seperti di depan, apakah dia belum mulai pemeriksaan, sedang pemeriksaan, atau sudah selesai pemeriksaan. Dan di sebelah sini kirim rapor, nanti saya akan jelaskan terkait kirim rapor, kenapa ada 0/3. Dan di sini ada mulai pemeriksaan. Untuk mulai pemeriksaan, Bapak Ibu wajib klik mulai pemeriksaan. Nah, mulai pemeriksaan ini, kalau misalnya belum diklik, maka Bapak Ibu belum bisa menginput data di bawahnya. Jadi pastikan Bapak Ibu klik dulu mulai, baru Bapak Ibu bisa menginput data dari masing-masing pemeriksaan yang ada di bawahnya. Kemudian sedikit ke bawah, bagian yang pertama adalah terkait identitas peserta. Nanti akan ada detail identitas peserta, silakan dicocokkan dengan peserta yang sudah hadir di dalam ruangan. Kemudian ada rekap dari pemeriksaan mandiri. Di sini juga jumlah pemeriksaannya akan menyesuaikan sesuai dengan klaster usia individu yang hadir tersebut. Kalau di sini statusnya sudah centang hijau, artinya sudah diisi. Sedangkan kalau misalnya centangnya masih berwarna abu-abu, artinya pemeriksaan tersebut belum diisi dan Bapak Ibu bisa membantu juga untuk membantu mewawancarai individu tersebut mengisi screening mandiri dengan menginput data. Kemudian untuk pencatatan layanan pemeriksaan, jadi nanti kalau di scroll ke bawah nih tadi habis screening mandiri, di bawahnya adalah pemeriksaan oleh nakes. Nah, di sini juga ada panduan pemeriksaan kalau misalnya mau dibaca lebih lanjut. Dan tombol ini akan masuk juga ke materi yang ini ya. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti bingung bagaimana ya mengisinya, lupa caranya. Ini juga bisa diklik panduan pemeriksaan. Kemudian paling kiri tentunya ada list daftar pemeriksaan yang bisa dilakukan pada pasien tersebut sesuai dengan klaster usia masing-masing. Dan di sini akan ada kolom yang pertama yaitu diperiksa ya atau tidak. Di sini nanti defaultnya akan ya semua Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan klaster usianya. Jadi nanti akan berwarna hijau, artinya pasien tersebut diperiksa, dilakukan sesuai dengan usianya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, oh pasien ini misalnya di sini ya tidak perlu pemeriksaan GDS gitu ya, maka bisa diklik sehingga tombolnya mati menjadi tidak dan itu menunjukkan bahwa pasien tersebut tidak menerima pemeriksaan GDS. Kemudian di kolom berikutnya yaitu status, ada tiga warna juga di sini, ada dalam pemeriksaan, tidak diperiksa dan selesai diperiksa. Bedanya apa? Kalau yang oranye, pemeriksaan dilakukan, tapi hasilnya belum diinput nih. Biasanya kalau misalnya dalam pemeriksaan tapi belum diinput pada hari itu juga biasanya yang hasil lab ya Bapak Ibu ya. Biasanya menunggu beberapa waktu, beberapa hari. Kemudian kalau tidak diperiksa otomatis maka sebelah kiri tidak diperiksa, di sini akan abu-abu juga dan input datanya juga akan mati seperti ini. Kemudian selesai diperiksa berwarna hijau, artinya dia sudah diperiksa dan datanya di sebelah kanan itu sudah selesai diinput, sudah selesai di save juga, sudah dikirim. Jadi dia akan ada tulisannya selesai diperiksa. Artinya Bapak Ibu tidak perlu lagi mengecek input data yang sudah selesai diperiksa seperti itu. Nah, ini adalah contoh salah satu form ketika Bapak Ibu ingin menginput data, nanti akan ada beberapa pertanyaan sesuai dengan pemeriksaan-pemeriksaan masing-masing. Ini contohnya saya screenshot dari screening telinga dan mata, dan nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus diisi. Seperti biasa, kalau ada tandanya bintang berwarna merah, artinya itu adalah pemeriksaan yang wajib diisi oleh Bapak Ibu sekalian.
Nanti tinggal diklik kirim. Kalau diklik kirim nanti maka akan muncul statusnya selesai diperiksa yang berwarna hijau. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah selesai diperiksa, hasil dan tindak lanjutnya apa? Nah, ini tadi kita kalau misalnya kembali lagi tadi ke paling atas, Bapak Ibu, ada dua button ya, ada dua tombol. Yang pertama adalah kirim rapor dan selesaikan pemeriksaan. Kita bahas yang kirim rapor dulu, Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, lebih besar logonya ada kirim rapor 2/3, akhir dikirim tanggal sekian, jam sekian. Ini adalah rapor parsial atau sebagian. Maksudnya apa sih? Ya, ini adalah rapor yang bisa Bapak Ibu kirim ketika sudah selesai melakukan semua pemeriksaan, namun masih menunggu hasil lab. Karena kan biasanya hasil lab itu menunggu lebih dari 1 hari. Sedangkan kalau pasiennya sudah selesai diperiksa hari ini, harapannya pasien ketika pulang sudah tahu, oh saya hasil tadi sudah ada apa saja ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa mengirim rapor. Kemudian poin yang kedua adalah ini baru bisa aktif tombolnya kalau seluruh pemeriksaan yang dilakukan tanpa lab itu sudah terisi 50%. Jadi ada minimum 50% dari total layanan yang harus dilakukan, baru tombol kirim rapor ini aktif. Kemudian tombol ini hanya bisa diklik 3 kali atau dikirim maksimal 3 kali. Misalnya, misalnya untuk bayi baru lahir ya ada 6 pemeriksaan. Misalnya lab yang pertama keluar adalah terkait misalnya terkait lab yang pertama sudah keluar, maka Bapak Ibu sudah bisa mengirim rapor yang pertama. Kemudian kalau misalnya lab yang kedua sudah keluar, boleh dikirim juga. Tapi kalau misalnya baru kali kirim rapor, tapi ternyata sudah selesai semua kirim rapornya, hasil labnya sudah diinput semua, maka apa yang harus dilakukan? Apakah perlu kirim rapor lagi yang ketiga? Itu tidak perlu, nanti akan kita lihat poin yang di bawah. Dan di sini juga akan ada keterangan waktu terakhir Bapak Ibu mengirimkan rapor, ini akan menjelaskan eh, bahwa Bapak Ibu terakhir mengirimkan kapan. Jadi misalnya saya baru menginput data lab bayi baru lahir di siang hari ini gitu ya, misalnya jam 2 siang, maka kalau misalnya terakhir dikirim misalnya tadi malam tanggalnya, berarti pasien tersebut belum menerima rapor terkait update lab yang baru saja saya input. Maka saya bisa mengirimkan rapor kembali. Seperti itu. Kemudian, kalau misalnya sudah selesai, semua data sudah diinput, labnya juga sudah selesai, apa yang harus dilakukan? Kita klik selesaikan pemeriksaan. Bapak Ibu hati-hati ketika mengklik selesaikan pemeriksaan, maka semua data, semua hasil pemeriksaan itu tidak bisa diedit lagi. Dan tombol ini akan memicu sistem untuk mengirimkan rapor yang final. Jadi pasien atau individu yang datang nanti akan menerima rapor yang berisi semua pemeriksaan yang telah diterima. Jadi jangan sampai pemeriksaannya belum selesai nih, labnya misalnya belum diinput, tapi sudah diklik selesaikan pemeriksaan. Maka pasien tidak bisa menerima hasil labnya dan nakes juga tidak bisa menginput hasil lab yang sudah nantinya akan selesai seperti itu. Dan ini tadi terkait rapor kesehatan. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke menu sebelumnya di daftar individu atau di pelayanan, selain tadi ada pemeriksaan mandiri, pemeriksaan mulai, di kolom paling kanan itu ada rapor. Kalau misalnya rapornya berwarna abu-abu, artinya memang belum ada rapor untuk individu tersebut. Baik kalau dia belum melakukan pemeriksaan atau masih sedang dalam pemeriksaan. Tapi kalau misalnya tombolnya sudah berwarna hijau, artinya sudah ada rapor yang dikirimkan kepada pasien tersebut, dan kalau diklik, Bapak Ibu akan diarahkan untuk membuka eh, form atau hasil rapor berupa PDF seperti tampilan di kanan. Nah, ini ada apa sih warna-warni, kemudian ada tabel-tabel ya Bapak Ibu ya. Sedikit saya jelaskan, di atasnya tentunya ada identitas dari individu tersebut. Kemudian di bagian tengah yang warna-warni ini adalah rangkuman Bapak Ibu. Jadi rangkuman ini merupakan kelompok dari masing-masing pemeriksaan.
Contohnya di sini misalnya ada gizi gitu ya, ada gizinya berwarna merah. Ini menandakan semua ada beberapa pemeriksaan di bawah kategori gizi. Di bawah kategori gizi ada beberapa pemeriksaan dan mungkin satu atau lebih dari tes yang ada di bawah gizi menunjukkan bahwa hasilnya itu kurang baik. Makanya ada di kategori merah. Tidak semuanya ada kategorinya tiga. Ini akan menyesuaikan juga dengan apakah hasil tesnya kategorinya terbagi menjadi dalam beberapa kelompok. Seperti itu. Ada juga yang dua. Dan kalau misalnya ada yang masih menunggu hasil, maka warna rangkumannya akan berwarna abu-abu. Tapi kalau misalnya, ini kan sebenarnya untuk memudahkan pasien ya, memudahkan masyarakat, kayak sebenarnya dari beberapa kelompok pemeriksaan yang saya dapat, saya ada masalah di kelompok yang mana saja nih, gitu ya, ada di organ yang mana saja saya punya masalah. Tapi kalau misalnya ketika dibawa lagi ke nakes, kemudian mau dilihat sebenarnya ada eh, kondisi yang kurang baiknya di sebelah mana detailnya, maka ada di bagian bawah di hasil pemeriksaan ini menampilkan tabel yang lebih detail dan ini akan menampilkan masing-masing pemeriksaan dan jika ada hasil yang tidak normal, maka akan ditandai dengan berwarna merah dan di bold seperti ini. Kalau ada tanda merah di tabel, artinya itu adalah hasil yang tidak normal dan tidak sesuai dengan nilai hasil rujukan atau nilai normal hasil tes tersebut. Nah, untuk dashboard layanan akan kembali dijelaskan oleh Bu Dewi. Bu Dewi, izin saya undang kembali. Baik, terima kasih banyak Mbak Nadia. Bapak dan Ibu ini merupakan section terakhir. Jadi kalau tadi sudah disampaikan mengenai cara mendaftar, kemudian bagaimana kita bisa mulai mengecek nomor tiket, mengecek hasil screening mandiri, gimana cara bisa menjadi pengguna dari website ASIK, sampai dengan bisa melihat rapor kesehatannya. Terakhir Bapak dan Ibu, kalau kita ingin mengetahui jadi sudah ada berapa banyak orang yang diperiksa atau mengikuti CKG dan hasilnya bagaimana? Bisa diakses menggunakan dashboard analisa layanan. Boleh next, Mbak Nadia? Di dashboard analisa layanan, Bapak dan Ibu nanti akan langsung mendapatkan tampilan seperti ini. Jadi nanti sama, semuanya akan ada di website ASIK. Kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa melihat filternya mulai dari tahun, bulan, kalau mau ngelihat spesifik ke jenis kelamin tertentu atau kelompok usia tertentu, secara kewilayahan dari level provinsi, Kapko, kecamatan sampai dengan puskesmas. Kemudian nanti akan muncul tampilan berapa banyak orang yang sudah mendapatkan layanan CKG, kemudian kita bisa melihat trennya secara harian, mingguan maupun bulan. Nah, nanti bisa diakses juga untuk di dalam dashboard analisa layanan. Boleh next lagi? Setelah ini Bapak dan Ibu, nanti kita akan mulai bisa melihat lebih detail. Kalau tadi melihat jumlah orang yang mendapatkan layanan, layanannya apa? Nah, di sini nanti akan kita munculkan mulai dari tekanan darah. Berapa banyak orang yang diperiksa tekanan darah? Kemudian berapa banyak yang hasilnya normal, prehipertensi, hipertensi. Jadi bisa kelihatan jenis pemeriksaan, bisa kelihatan jumlah orang yang diperiksa, bisa terlihat kategori hasil. Nah, Bapak dan Ibu, terutama pengambil kebijakan baik di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Provinsi bisa mulai mengukur. Oh, di wilayah kerja saya berapa banyak yang hipertensi, bahkan prehipertensi. Berapa banyak yang punya kondisi diabetes, prediabetes, berapa banyak yang punya kondisi obesitas, ini akan terlihat di dalam dashboard analisa layanan. Boleh next lagi? Nanti Bapak dan Ibu akan melihat lengkap, kita akan bagi sectionnya menjadi kardiovaskular, kemudian fungsi indera, nanti di dalamnya ada hasil pemeriksaan mata, telinga, kemudian kanker juga mulai pemeriksaan kanker untuk perempuan dan laki-laki akan dikeluarkan, termasuk paru itu nanti akan ada hasil pemeriksaan TB, kemudian untuk keswa, kemudian hati, dan yang terakhir adalah catin. Jadi juga bisa melihat berapa banyak dari peserta CKG yang masuk ke dalam kategori Catin. Kemudian kita bisa lihat spesifik layanan yang diberikan untuk Catin dan hasilnya bagaimana. Ini semua akan dapat diakses melalui dashboard analisa layanan. Boleh next lagi? Kemudian kalau ada pemeriksaan yang khusus, kalau tadi mostly untuk dewasa dan lansia, karena ada pemeriksaan yang memang spesifik hanya dilakukan untuk bayi baru lahir misalnya, maka nanti juga akan ada section di sebelah kiri, tulisannya adalah bayi baru lahir. Kita bisa lihat berapa banyak bayi baru lahir yang diperiksa, spesifik untuk jenis-jenis pemeriksaan ini, dan bagaimana hasilnya. Boleh next lagi?
Kemudian yang kedua adalah untuk balita dan anak usia prasekolah, misalnya screening pertumbuhan, perkembangan. Ini karena kategorinya beda dengan dewasa, maka kita tarik, kita bedakan untuk balita dan apras, kita keluarkan di sini. Dan yang terakhir, next, ini adalah untuk lanjut usia atau geriatri. Nanti akan terlihat di sini. Untuk pemeriksaan tekanan darah, gula darah, itu bisa gabung ke payung yang di atas. Sedangkan untuk yang spesifik geriatri nanti juga akan dimunculkan di sini di dalam kategori lanjut usia. Semuanya sama, kita akan bisa lihat jenis pemeriksaannya, jumlah orang yang diperiksa, termasuk hasil dari pemeriksaannya di dashboard analisa layanan. Dan dashboard ini bisa diakses mulai dari puskesmas, dinkes kabupaten kota, provinsi, sampai dengan level pusat. Next. Nah, Bapak dan Ibu nanti sudah mulai bisa menyebarkan guidebook yang sudah kita coba buat untuk memudahkan terkait dengan pencatatan CKG. Nanti linknya adalah ini, bareng dengan link sosialisasi, guidebooknya bisa di-download di sana untuk dijadikan acuan untuk memberikan informasi baik kepada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya yang ada di wilayah kerja Bapak dan Ibu.